Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab tauhid fil kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhida li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Tayyib, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'lim as-Sibyan at-Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Tayyib, kita masuk pembahasan baru, tajuk yang baru, yaitu Ma'rifatur Rabb, mengenal Rabb. Ya. Di sini penulis mulai membawakan inti pembahasan, yaitu berupa metode tanya jawab. Jika ditanyakan seperti ini, maka engkau jawabnya seperti ini. Ini metode yang telah kita sebutkan kemarin. Taib. As-su'alul awal. Pertanyaan pertamanya, wa idza qila laka man rabbuka, dan jika dikatakan kepada engkau siapa Rabb engkau, jawabnya adalah faqul rabbiyallahu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Taib. Di dalam pembahasan ini fihi masailu, ada beberapa masalah pembahasan. Awalan, yang pertama adalah bayanu man rabbuka, penjelasan tentang kalimat man rabbuka, siapa Rabb engkau. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas usulu ma'rifatillahi al-wajibu, pokok-pokok yang wajib dalam mengenal Allah. Kemudian yang terakhir, tafsirul ayatil lati fiha bayanun annallaha huwa rabbuna, tafsir ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Allah adalah Rabb kita. Tayyib. Kita masuk ke pembahasan pertama, bayanu man rabbuka, penjelasan siapa Rabb engkau. Pertanyaan, siapa Rabb engkau? Tayyib. Maka Rabb itu artinya adalah jadi kalau dikatakan Rabb, itu makna dari Rabb, itu adalah yang menguasai, yang mencipta, yang disembah, yang mentarbiyah, yang memelihara, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan, al-mudabbir, yang menghidupkan, al-muhyi, yang mematikan, al-mumit, dan seterusnya. Itu namanya Rabb. Itu yang disebut dengan Rabb. Tayyib. Maka di sana ada beberapa tingkatan, seorang hamba mengenal Rabbnya. Itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang dengannya seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang dia ibadahi, dia kenal.
Yang kedua adalah tingkatan yang menyebabkan dia merasa dekat, dia merasa cinta dan rindu, serta mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tingkatan dalam mengenal siapa Robnya, ya. Dan tingkatan yang kedua ini yaitu seorang yang mengenal Allah itu menyebabkan dia merasa dekat, merasa cinta, merasa rindu dan mengagungkan, membesarkan Allah. Inilah tingkatan yang hendaknya dicari oleh setiap orang, ya, karena ini adalah tingkatan yang tertingginya. Taib. Maka dalam masalah mengenal Allah ini orang akan berjenjang, ya, memiliki tingkatan. Orang yang berilmu tentu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan orang awam, ya, dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebagaimana orang yang beriman maka dia lebih tinggi tingkatannya dalam pengenalan terhadap Rabb, ya. Maka manusia itu berbeda-beda di dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah. Karena itu ilmu tentang mengenal Allah itu sangat luas, ya. Dan seluruh syariat Islam itu kembali kepada makna tauhid, yaitu menunggalkan Allah dalam hal ibadah, ifradullahi bil ibadah, ya, mengesahkan Allah di dalam ibadahnya. Taib. Maka penulis di sini rahimahullah taala, al-muallif, menjelaskan kadar yang wajib dipelajari di dalam, ya, mengenal Allah. Penulis mengatakan fa idza qila laka man rabbuka, ya, maka jika dikatakan kepada engkau siapa Rabb engkau, ya, maka fakul rabbiyallahu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang mentarbiyahku. Ya, Rabb itu artinya yang mencipta, yang mentarbiyah, yang mengatur dan seterusnya sebagaimana yang telah kita sebut tadi, ya. Itu makna Rabb, ya. Taib. Ini diantara maksud penjelasan, ya, pertanyaan siapa Rabb engkau. Taib. Kita masuk pembahasan kedua, yaitu usul ma'rifatillahi al-wajib, yaitu pokok pengenalan, ya, kepada terhadap Allah yang wajib, ya. Seorang itu perlu mengetahui pokok-pokok yang wajib di dalam ma'rifatullah. Dan di dalam hal ini, ya, ada 4 hal, ya. Ada 4 hal yang menjadi pokok pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Yang pertama adalah mengenal adanya Allah, ya. Jadi Allah itu ada, ya, dan ini tidak ada yang mengingkarinya. Seorang mukmin itu mengenal bahwa Allah itu maha ada, ya. Taib. Kemudian yang kedua adalah mengenal rububiyah Allah, ya, tadi telah kita sebutkan, ya, bahwasanya seorang mukmin itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, ya. Dialah yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur semua urusan dan seterusnya, ya. Dia harus mengenal rububiyah ini. Taib. Kemudian yang ketiga di dalam pokok-pokok pengenalan seorang hamba terhadap Allah adalah mengenal tentang uluhiyah, ya. Mengenal tentang uluhiyah Allah, yaitu seorang mukmin meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Taib. Kemudian yang keempat, mengenal tentang asma wa sifat. Mengenal asma wa sifat, mengenal nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Yakni seorang mukmin meyakini bahwasanya Allah itu memiliki asmaul husna serta sifat-sifat yang maha tinggi dan maha agung. Taib. Kemudian yang pertama tadi di antara pokok-pokok yang wajib pengenalan seorang hamba terhadap Allah adalah mengenal adanya Allah, ya. Di dalam perkara mengenal adanya Allah ini semua manusia bersyirikat, ya. Maksudnya bersyirikat adalah semua mengakuinya sama dalam hal tersebut, ya. Tidak diingkari oleh setiap manusia, bahkan iblis, ya, bahkan kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mengakui tentang adanya Allah, ya. Dan tidak pula diingkari oleh orang-orang Yahudi dan Nasara tentang adanya Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi yang membedakan adalah pada perkara-perkara yang berikutnya, yaitu tentang uluhiyah Allah. Ya, tentang uluhiyah Allah. Kaum musyrikin mereka mengakui rububiyah, tetapi mereka menyimpang dalam masalah uluhiyah. Yang masalah yang ketiga tadi, pokok yang ketiga. Ya, mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, yang mengatur, menguasai hari pembalasan, ya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Tetapi ya, mereka tidak menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ya, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi di samping itu juga mereka ya mempersyarikatkan Allah, yaitu beribadah kepada selainnya. Ya, taib. Taib, maka semua ini adalah hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ya, pokok-pokok yang wajib dalam mengenal Allah ada 4. Ya, mengenal adanya Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Taib, supaya seorang itu kuat di atas akidah yang benar. Ya, kuat di atas akidah yang benar, agar dia menjadi kuat di dalam menghadapi, menjalani dunia dan akhiratnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, yusabbitullaha, ya, yusabbitullahu allazi amanu, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Allah itu meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan qaul sabit, dengan ucapan yang sabit, yang teguh. Ya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Nah, ya, bil qauli sabit, ucapan yang teguh dalam ayat tadi, inilah yang disebut dengan tauhid yang benar, ya. Akidah yang lurus. Dia akan dikuatkan dengannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, dan di akhirat itu termasuk di dalamnya alam kubur, ya. Akhirat itu termasuk di dalamnya adalah apa? Alam kubur, ya. Ya, ini pembahasan selalu kita kaitkan dengan alam kubur, ya, karena memang pembahasannya melingkup 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, pertanyaan malaikat yang pertama adalah tentang man rabbuka, sebagaimana yang telah kita bahas. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal dari persinggahan negeri akhirat. Ya. Taib. Jadi dengan tauhidnya yang benar, dia akan dikuatkan dan diteguhkan. Taib, ini pembahasan kedua tentang usul ma'rifah, usulul ma'rifati, ma'rifatillahi al-wajib. Pokok-pokok pengenalan seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, tentang tafsir ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Allah itu adalah Rabb kita, ya. Di dalam sebuah ayat yang sering kita ulang-ulang membacanya di dalam salat, ya, yaitu di surah Al-Fatihah ayat 2, di antara dalilnya adalah ayat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah dalil bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita. Ya, jadi kalau ada yang menanyakan, "Man rabbuka?" Rabbi Allah, jawabannya. Maka dalilnya ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdu artinya pujian terhadap al-mahmud. Ya, al-mahmud yaitu yang dipuji, yang disanjung. Ya, disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Ya, itu makna alhamdu. Dan ini telah kita bahas, ya, di pembahasan muqaddimah tentang alhamdu. Tentang alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Di situ ada makna alif lam pada kata alhamdu, itu disebut dengan lil istighraq al jinsi, mencakup semua jenis pujian, ya. Dan berbeda antara hamdun dan madhun, telah kita bahas, ya. Ya, seperti misalnya singa itu pemberani, maka ini bukan pujian dari makna hamdun, tetapi dia makna madhun. Sebab singa itu memang asalnya pemberani, maka ini bukan pujian khusus. Adapun hamdun itu adalah sesuatu yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya. Thayyib. Kemudian lam pada kata lillahi itu bermakna mulkiyah dan istihqaq, yaitu hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak terhadap pujian tersebut.
Kemudian makna nama Allah di situ pada kata lillahi ya adalah al-ma'bud ma'al mahabbah wa ta'ziman wa ijlalan, yaitu yang diibadahi dengan kecintaan, pengagungan serta pembesaran. Naam. Kemudian kedudukan Rabb pada kata Rabbul Alamin itu adalah sebagai naat, atau ada juga yang mengatakan atof bayan sifat, yaitu pengikut yang menerangkan lafzul jalalah Allah, ya, yakni Rabb alam semesta. Kemudian kata al-alamin adalah jamak dari kata alam. Ya, definisi alam, penulis mengatakan ya di kitab yang lain bahwasanya alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah itu disebut alam. Ya. Segala sesuatu yang selain Allah itu disebut dengan al-alam. Taib. Dan kata alam dalam bahasa Arab hakikatnya sudah difahami, yaitu merupakan sebuah jenis. Misalnya alam manusia, alam jin, alam burung-burung, ya, alam ikan-ikan dan seterusnya. Adapun misalnya sorga, neraka, arsh, ya, itu bukan termasuk alam, ya, karena dia bersendirian. Ya. Jadi alam itu adalah sesuatu yang berserikat di dalamnya dan dia satu jenisnya. Taib. Adapun jika hanya bersendirian satu jenisnya, maka dia ya tidak ada yang menyamainya, maka dia bukan termasuk alam. Taib, barakallahu fiik. Ini pembahasan ya kita di sesi kali ini, yaitu tentang ya penjelasan tentang mengenal Rabb. Taib, barakallahu fiik. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya di dalam pembahasan tentang makna Rabb. Ya, kita akan lebih dalam di pembahasan tentang makna Rabb. Taib, qad qara'na dars tauhid. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.